Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Solo 10. Sekarang penandatanganan berkas perjanjian kerjasama aplikasi elektronik pidana terpadu berpadu antara Kapolres Kayong Utara, Kapolres Kabupaten Ketapang, Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Kajari Ketapang, dan Kepala Lapas kelas 2B Kabupaten Ketapang. Dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama aplikasi elektronik berkas pidana terpadu berpadu kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Bapak Kapolres Ketapang, Bapak Kapolres Kayong Utara, Bapak Kajari, dan Bapak Kalapas. Dimohon berkenan maju ke depan untuk penandatanganan. Sekarang akan ditandatangani plakat Untuk yang pertama, perjanjian kerjasama aplikasi elektronik berkas pidana terpadu atau berpadu. Silakan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang. Pertama menandatangani Kepala Pengadilan Negeri Ketapang. Dilanjutkan oleh Bapak Kapolres Selanjutnya Ketapang. Kapolres Ketapang, Yani Permana. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kapolres Kayong Utara. Dilanjutkan oleh Bapak Kajari. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kalapas. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama antara para pimpinan satuan kerja aparat penegak hukum sewilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang. Jadi sahabat Solo 10, hari ini dilakukan sosialisasi aplikasi elektronik berkas pidana terpadu, dan barusan Kepala Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan bahwa sebelum ayam berkokok di tahun 2023 elektronik berkas terpadu di seluruh pengadilan negeri di Indonesia akan dilakukan. Pada hari ini kepada Bapak Ibu, silahkan mengambil tempat. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini adalah antara Pengadilan Negeri Ketapang dengan Kepolisian Resort Ketapang, Kepolisian Resort Kayong Utara, Kejaksaan Negeri Ketapang, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Ketapang. Diharapkan dengan penerapan elektronik berkas pidana terpadu ini, pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat akan lebih cepat. Sudah Pak, sudah. Sahabat Solo 10, baru saja dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama aplikasi elektronik berkas pidana terpadu atau berpadu antara Pengadilan Negeri Ketapang dengan Kepolisian Resort Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang, serta Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Ketapang. Kami bersama Wakil Pengadilan Negeri Ketapang dengan Pak Niko Saragi. Apa artinya bagi masyarakat dengan dilakukannya perjanjian kerjasama
aplikasi elektronik berpadu ini? Ya, e-berpadu ini adalah suatu aplikasi Iya. yang tujuannya sebenarnya untuk memersatukan antara aparat penegak hukum, yaitu pengadilan, kejaksaan, kepolisian dengan lapas. Iya. Jadi tujuannya segala surat masuk atau segala Berkas. aplikasi berkas-berkas bisa nanti disatukan dalam satu aplikasi, sehingga lebih memudahkan para aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dan untuk pada masyarakat khususnya Iya. mungkin para pihak yang punya keluarga sebagai tahanan mungkin Tersangkut pidana lah misalnya. tersangkut pidana, Iya. misalnya keluarga untuk melakukan menjenguk para tahanan atau narapidana bisa melalui aplikasi ini, jadi lebih gampang juga. Oh, seperti itu itu. aplikasi. Jadi sampai jadwal pembesukan itu ada di aplikasi Iya, ini. jadi mereka datang pengadilan, minta izin besuk biasanya kan. Iya, betul. Pengadilan cukup nanti mereka memberikan identitas, lalu dimasukkan dalam aplikasi ini, Iya. baru bisa dikeluarkan langsung izin untuk besuk. Jadi lebih gampang. Lebih gampang ya. Terus efektivitas berlaku untuk wilayah Ketapang sejak sekarang kah? Jadi ini kita sekarang sedang melakukan MOU dulu, Ah, kesepakatan antara aparat penegak hukum. Iya. Setelah nanti kesepakatan ini sudah tercapai, nanti kita akan laporkan ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung akan menurunkan aplikasinya yang bisa kita laksanakan. Kalau Mungkin nanti tahun depan, mudah-mudahan ini sudah bisa kita lakukan secara efektif. oh, berarti ini pendahuluan Ya, dulu. pendahuluan. Kalau tadi dari sambutan Kepala Pengadilan sebelum ayam berkokok 2023 katanya sudah diterapkan. Akankah seperti itu? Berarti Januari 2023? Insya Allah mudah-mudahan nanti Oh, bisa. gitu. Nanti kita harapkan mudah-mudahan ini bisa tercapai. Iya. Memang ada beberapa pengadilan tinggi yang menjadi pilot project. Per project. Ya, ada 7 katanya ya. Namun demikian, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung juga mengharapkan kepada pengadilan negeri seluruh wilayah Indonesia juga sudah mulai menerapkannya. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti tahun 2023 nanti seluruh pengadilan sewilayah Nusantara Indonesia bisa menerapkan. Pak, apakah ini juga kan kalau selama ini kan begini, misalnya berkas dari kepolisian ini masuk ke kejaksaan, itu kan masih berupa bundalan-bundalan kertas begitu. Nah, apakah berpadu ini juga akan menghilangkan atau paperless untuk hal-hal seperti itu? Ya, kedepannya mungkin seperti itu nantinya. Iya. Cuman ini kan masih produk yang baru nih. Kita kan masih banyak aparat penegak hukum yang masih meraba-raba dan kita juga kan menunggu proyeknya bagaimana, apakah berhasil atau tidak. Iya. Kemungkinan kedepannya harus seperti itu. Jadi masalah penahanan, masalah penyitaan, masalah penggeledahan itu sudah mulai kita terapkan melalui e-berpadu ini. Jadi pihak polisian misalnya atau dari pihak kejaksaan tidak perlu lagi datang minta permohonan penahanan atau penggeledahan, penyitaan, cukup mereka memasukkannya dalam aplikasi, baru connect sama kita mengeluarkannya melalui aplikasi dan dikirim langsung secara elektronik kepada mereka. Dan juga begitu juga berkas-berkas perkara. Setelah nanti P21 sudah sampai di kejaksaan, setelah berkas perkara sudah disusun, mereka juga kirimnya secara elektronik. Cuman untuk saat ini, menurut amanat dari pimpinan, pada saat sidang pertama, kejaksaan masih membawanya secara manual berkas. Mengapa? Untuk pemeriksaan, agar berkas yang ada secara fisik itu bisa sinkron dengan yang tapi padahal kan sebenarnya sangat efektif kalau secara elektronik saja, misalnya computerized kan? Ya, benar. Artinya berkas tidak perlu setebal-tebalnya itu dibawa ke. Untuk sementara dibawa dulu, kita cek apakah sudah benar. Kalau sudah ya kita laksanakan secara elektronik. Persidangan juga sekarang sudah elektronik. Gitu. Sebenarnya dengan barcode segala macam kan keamanan berkas itu kan bisa terjaga ya. Jadi kedepannya akan seperti itu. Jadi kita semakin hari kita akan mengikuti perkembangan zaman. Semuanya secara elektronik. Dan nanti ya untuk menghilangkan juga paperless ini
Nah, kita menuju paperless itu ya. Iya. Apalagi kita punya ruangan berkas ini kan terbatas. Iya. Kalau kita menyimpan secara manual, berkas itu mungkin semakin lama semakin tidak akan penuh pengadilan. Jadi itulah mungkin tujuannya untuk menghilangkan berkas-berkas yang manual ini bisa simpan secara elektronik. Ya. Pak, ini sekarang kan masih berlangsung sidang-sidang secara Zoom. Nah, padahal kan di tingkat nasional kita katakanlah kasus Ferdy Sambo itu sudah secara manual kan. Nah, mengapa ini belum diterapkan di pengadilan-pengadilan kita yang ada di bawahnya? Ya, kalau persidangan secara manual itu sebenarnya kasuistis ya Pak ya. Iya. Jadi tergantung permohonan dari kejaksaan, atau kepolisian. Jadi bisa kita terapkan persidangan secara manual. Cuman kita masih tetap menerapkan persidangan secara online. Mungkin kedepannya kita tetap akan terus menerapkan persidangan secara online. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu, untuk pembuktiannya agak sukar, atau perkara yang menarik perhatian masyarakat, dan atas permohonan dari beberapa pihak bisa kita sidangkan. Oh, jadi model persidangannya tergantung permohonan dari kejaksaan dan kepolisian. Polisian atau juga dari keluarga terdakwa atau keluarga saksi atau dari penasihat hukum. Bisa kita laksanakan, tapi ada permohonan. Nah, kalau aplikasi selain Berpadu yang dapat digunakan masyarakat itu mencakup bidang apa saja ini? Yaitu sebenarnya ini sebenarnya diberikan khusus untuk aparat penegak hukum. Yang sekarang ini ya. Kalau untuk masyarakat juga untuk masyarakat tertentu yang keluarganya mungkin tersangkut pidana. Kasus pidana. Iya, misalnya dia ditahan. Kan? Jadi mereka mungkin keluarganya mau membesuk terpidana atau yang ditahan di lapas bisa mengakses aplikasi ini. Mengisi identitas dalam aplikasi, baru permohonannya dikirim secara elektronik. Nah, mereka mengurus ini kemana? Ke pengadilan atau ke kejaksaan? Kalau perkaranya masih ditangani oleh pengadilan, jadi mereka mengurus izin besuknya di pengadilan. Oh gitu. Jadi untuk besuk, untuk mengetahui kasusnya seperti apa, masyarakat bisa mengajukan. Bisa mengajukan untuk memperoleh akses akun ya. Mereka datang dulu, tapi mereka datang dulu biar nanti identitasnya diproses. Nah, identitas diproses, baru nanti dibantu untuk mengajukan permohonan. Setelah selesai, lalu secara elektronik nanti diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara ini. Dan majelis hakim yang menangani perkara ini akan memberikan penetapan untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan. Berarti sebenarnya sudah akan sangat mempermudah masyarakat. Mempermudah masyarakat. Makasih Pak.